Sahabat Kendimas, banyak sekali wilayah atau daerah di Indonesia yang tidak memiliki sumber air baku di daratan. Sulit mendapatkan air dari sumur melalui pengoboran dan pada akhirnya menggunakan air sungai untuk kebutuhan setiap hari. Selain untuk mandi, cuci, dan kebutuhan air sehari-hari, air sungai ini juga digunakan sebagai air minum selain menunggu datangnya hujan. Sahabat, sebenarnya kondisi air seperti apapun, kalau kita menguasai sistem filtrasi yang kita gunakan, tidak akan menjadikan masalah dimanapun kita tinggal dan kita hidup. Terpenting adalah kita memahami sistem filtrasi yang benar, yang dapat menghasilkan air bening, bersih, tidak berbau, dan tidak berasa untuk kebutuhan higienis sanitasi seperti apa yang ditetapkan di dalam Permenkes tentang standar kualitas air bersih. Namun di sisi lain ada ketentuan juga yang mewajibkan kita untuk tunduk pada Permenkes yang lain tentang standar kualitas air yang boleh diminum. Untuk menanggapi masalah sahabat-sahabat kita di Ulu Mahakam, Kalimantan Timur, kita akan mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan mengeterapkan sistem pengolahan air modern untuk kebutuhan masyarakat setempat dengan menggunakan 3 sistem penyaringan melalui filter dish, kantong penyaring air, dan ultrafilter PVDF dengan kerapatan super 100 mikron. Sahabat, kalau kita lihat dari video yang ada ini, betapa pentingnya atau betapa sulitnya untuk mendapatkan air bersih yang diambil dari Sungai Mahakam. Tetapi sahabat, mari kita mulai untuk menguraikan bagaimana kita bisa mendapatkan sistem pengolahan air untuk menghasilkan air yang bersih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa yang bersumber dari sungai. Sahabat Kendimas, ini saya sedang merakit satu set sistem pengolahan air yang akan kita pakai di sungai. Jadi sistem pengolahan air ini bisa sumber air bakunya bisa kita ambil dari sungai. Seperti banyak pulau-pulau di Indonesia yang sumber airnya itu dari sungai, bisa dari sungai yang mengalir ke laut, atau kita kenal dengan air salobar, atau air payau, atau air yang sumbernya dari waduk atau dari sungai. Dan sistem ini biasanya kita gunakan untuk mendapatkan air bersih, ya. Jadi sahabat harus bisa bedakan mana air bersih dan mana air minum. Air bersih dalam standar Permenkes itu kita bisa menggunakannya untuk mandi, cuci kakus dalam format TDS 1000. Jadi kalau untuk air bersih TDS 1000 itu wajar. Air bersih tidak sekedar jernih, tetapi bisa juga kemudian menjadi bening. Jadi sistem ini sudah lengkap. Kita buatkan satu panel kelistrikan dan di baliknya juga ada perlengkapan dengan pompa air. Jadi andai kata sumber air ini kita ambil dari sungai, kita akan mendapatkan air hasil yang benar-benar bening. Nah, sahabat, di sini ini saya menggunakan filter dish. Jadi filter dishnya ini dia sebesar ini, memang yang tujuannya itu akan kita pakai untuk suatu sistem, ya. Ini filter dish, kemudian yang di sampingnya ini adalah filter bag. Yang ini filter bag, jadi kalau misalnya terjadi kotor atau pembersihan, ini sangat mudah sekali. Filter dish ini, andai kata kotor, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita buang kotorannya lewat keran pembuangan di sini. Cara kedua, dengan cara melepas dan membersihkannya.
Jadi ada kata filter di sini kotor, kita mudah sekali membukanya hanya dengan cara seperti ini ya. Kita buka klemnya, kemudian penutupnya ini kita angkat dan filter di situ berada di dalam sini. Jadi untuk mencuci ini kita bisa melepaskan bagian yang merah ini ya. Kita lepaskan untuk kemudian kita kendorkan ya, dan kemudian kita cuci. Nah, sahabat, kalau filternya ini untuk filter di sini itu memiliki daya tahan yang sangat bagus dibanding dengan produk konvensional yang masih menggunakan bahan granular. Jadi kita mengancingnya dengan cara sederhana hanya seperti itu. Setelah dari filter di sini ya sahabat ya, kemudian nanti kita akan meneruskannya atau melanjutkannya ke filter bag. Jadi kantong penyaring air ini juga mudah membukanya, ini sangat kuat. Dia terbuat dari bahan stainless yang sangat tebal. Nah, jadi kita membukanya gampang seperti ini saja. Nah, kita membukanya. Sahabat bisa lihat bahwa lingkaran atau ring dari penutupnya ini sangat tebal ya. Formanya seperti ini, dia tebal. Di sini ada pressure gauge untuk mengetahui tekanan air, dan ini untuk mengosongkan atau memvakumkan tangki ini. Jadi kalau di dalamnya ini ada penjepit yang dari fer seperti ini, menggunakan fer ya. Nah, sahabat, kemudian di bagian dalam ini ada cangkang pelindung yang sangat kuat, terbuat dari stainless ya. Ini stainless anti karat, jadi dia agak buram seperti ini. Ini gunanya untuk melindungi kantong ya, melindungi kantong penyaring air itu supaya tidak jebol. Jadi kantong penyaring air itu berada di dalam sini. Jadi saya coba ambilkan dulu kantongnya. Seperti yang saya sering katakan, bahwa dalam sistem pengolahan air itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus ada makrofilter, mikrofilter, dan ultrafilter ya. Kantong penyaring air itu ada dua jenis, dua macam. Yang satu terbuat dari stainless seperti ini. Jadi ini dari bahan stainless kantong ini ya. Stainless ini lebih kuat, dia tidak berkarat, dan kalau misalnya kita memasukkan karbon di sini, dia akan menyaring dengan lebih efektif. Ini yang pertama, terbuat dari stainless. Kemudian yang kedua itu dia terbuat dari bahan polivinil seperti ini ya. Ini tersedia kerapatan dari 100 mikron sampai dengan 5 mikron. Jadi kita akan dengan mudah memasangnya di cangkang ini. Jadi cangkang ini merupakan bagian dari mikrofilter ya. Jadi cangkangnya ini, jadi ada kata kantong ini kita masukkan di dalam sini. Dia akan masuk dengan cara yang simpel seperti ini ya. Kita masukkan di dalam sini. Dan sistem filterisasi ini paling cocok untuk sistem pengolahan air besar, misalnya seperti untuk Pamsimas, atau air bersih di desa, atau air untuk perumahan ya, perumahan-perumahan yang airnya penuh masalah itu bisa menggunakan sistem ini. Sistem ini tidak bisa dipotong-potong atau tidak bisa menjadi bagian-bagian satu bagian saja. Tidak bisa, karena saat urutannya memang begini ya. Jadi kantong penyaring airnya kita pasang di dalam sini. Kemudian cangkang ini bisa kita turunkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisi kantong ini di dalam sini kayak gini. Kemudian kita menjepitnya dengan penjepitnya. Penjepitnya pun cukup tebal. Kita bisa mudah memasangnya di sini untuk kemudian kita tutup kembali. Ambilkan saya kunci 12 dua buah. Nah, sahabat, jadi sistem penyaringan air itu format dan bentuknya harus seperti ini. Tidak bisa dipotong-potong. Ada yang penasaran WA saya terus-menerus dan pertanyaannya itu membuat saya sulit, malas menjawab. Karena hanya menginginkan satu filter untuk mengatasi semua masalah, itu tidak bisa. Jadi namanya sistem pengolahan air itu harus lengkap seperti ini ya. Harus lengkap, ada pompa air, ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter. Jadi ini, mesin ini bisa menghasilkan air bening sebening kristal dengan kapasitas 30.000 liter per jam ya. Ya, jadi ini kantong penyaring air ini bisa digunakan untuk menyaring air itu antara 10 meter kubik per jam sampai dengan 50 meter kubik per jam. Jadi ini inputnya 2 in ya. Ini inputnya 2 in, outputnya juga 2 in di bawah sana. Kemudian ini PVDF ya, sama, inputnya 2 in, outputnya juga 2 in. Jadi ini adalah saluran output.
sahabat, seperti inilah sistem penyaringan air. Jadi sahabat bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dari mikrofilter ini. Kalau misalnya kita menggunakan air sungai, seperti misalnya di Sungai Mahakam atau sungai-sungai di Kalimantan, ya, di Jawa seperti Bengawan Solo, atau di Jawa Timur ada Sungai saya, mari, ini. Jadi bisa kita gunakan untuk menyaring air dengan menghasilkan air yang bening, sebening kristal. Kita tidak boleh bicara tentang TDS dalam sistem pengolahan air bersih, ya. Karena yang kita kelola ini air bersih yang kita gunakan untuk mandi, cuci, untuk perumahan, atau untuk kebutuhan yang besar. Dan mesin seperti ini, kalau kita lihat secara fisik, mungkin harganya akan sangat mahal. Tetapi sahabat percaya bahwa ini sangat murah, ya. Tidak semahal apa yang sahabat bayangkan, atau tidak semahal apa yang sahabat perkirakan. Daripada kita masih menggunakan tangki FRP yang besar, ya, baik itu 1054 atau yang lebih besar dari itu, hanya membuat kita boros di perawatan. Jadi sistem yang paling efisien, ya, sistem yang paling efisien itu kita menggunakan sistem seperti ini. Sahabat, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena kamera jauh sekali dari saya, dan saya membiarkan kamera itu berada sangat jauh, dan saya menggunakan kamera belakang, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan, ya. Nanti setelah ada senggang waktu, saya akan jawab pertanyaan sahabat. Masih ada stok colokan listrik, ya? Satu. Nah, bagi orang-orang yang suka berdonasi, ya, kemudian memikirkan bahwa bagi sahabat yang suka berdonasi kemudian ingin menyumbangkan ini untuk desa, ini paling tepat, ya, paling pas, karena ini akan sanggup memenuhi kebutuhan 100 buah rumah, ya. 100 rumah tangga bisa dipenuhi dengan mesin yang seperti ini. Kalau di zaman dahulu mesin kita kan besar-besar itu, ya, mesinnya tinggi, ya, menggunakan pipa-pipa yang banyak. Kalau sekarang tidak. Jadi air dari sungai, ya, air dari sungai langsung kita masukkan ke pompa air, ya, dari sungai masuk ke pompa air. Pompa air ini kapasitasnya 265 liter per menit. Jadi setelah masuk di sini, kemudian disaring di filter disk. Setelah dari filter disk ini, kita teruskan ke kantong penyaring air, tadi sahabat sudah lihat. Dan setelah dari kantong penyaring air ini, kita masukkan ke PVDF, ya, yang kerapatannya tuh 1/100 mikron di sini. Ini sangat besar, ya, 30 meter kubik per jam atau 30.000 liter per jam. Jadi ini paling cocok untuk industri. Dan kalau kita membahas tentang rumah tangga ini tidak cocok karena ini terlalu besar. Atau untuk perhotelan, ya, untuk perhotelan juga bisa. Jadi di bagian dalam dari filter ini sahabat bisa lihat, saya angkat, ya, seperti ini dia, ya. Jadi dia panjang dan ini ya, dan ini bisa maksimal kita gunakan untuk kebutuhan sistem penyaringan air. Kalau misalnya ada peningkatan, misalnya ada peningkatan kebutuhan di tengah-tengah perjalanan, misalnya sahabat berpikir bahwa wah ini 30.000 liter per jam ini kurang, misalnya gitu, ya. Oh ini 30.000 liter kurang, berarti kita akan meningkatkannya ke 50.000 liter per jam. Kita tidak perlu mengubah seluruh struktur ini. Jadi yang kita ganti hanya isinya saja, ya. Isi dari membran yang di dalam sini, dari 30.000 liter per jam kita bisa ubah menjadi 50.000 liter per jam tanpa mengganti bodinya, tanpa mengganti fisiknya, atau tanpa mengubah instalasi ini. Karena kenapa di sini bisa kita ubah sampai 50.000 liter per jam yang di sini? Itu disebabkan karena di sini filter disknya sudah 50.000 liter per jam, ya. Ini kapasitasnya 50.000 liter sampai 70.000 liter per jam yang ini. Kemudian yang ini punya kapasitas 10.000 sampai 50.000 liter per jam. Ini sudah cukup mendukung. Jadi kalau yang di sini kita ganti isinya saja,
ini akan mendukung sistem yang paling sempurna. Nah, sahabat Kendima, selain kita punya sistem yang sahabat bisa lihat sangat perfectly, sangat sempurna, jadi kita akan memasang saklar di sini untuk menghidupkan, dan kita akan memasang sistem otomatis di sini. Sistem otomatis itu untuk menjaga supaya tidak terjadi overpressure di sini ya, tidak terjadi kelebihan tekanan. Jadi kantong di sini kita bisa mengantisipasi penyesuaiannya dengan filter PVDF ini. Jadi PVDF ini itu di sini ada pressure meter juga ya, ada pressure meter juga. Itu gunanya untuk melihat tekanan air dengan maksimal tekanan di 4 bar. Jadi kita harus bisa membedakan sistemnya. Jadi pompa air yang terpasang di sini, ini kapasitasnya 265 liter per menit. Jadi cukup untuk mendukung suatu sistem yang airnya bersumber dari air sungai. Jadi bukan air sumur, ya, dari air sungai atau dari waduk atau dari saluran irigasi, itu sumber air bakunya. Jadi kita tidak bicara tentang sumur, tetapi kita bicara tentang sumber air sungai atau sumber air di permukaan, ya. Nah, kalau untuk kepentingan rumah tangga itu beda lagi, nanti saya akan streaming lagi bagaimana peralatan kecil untuk rumah tangga bisa kita setting untuk kebutuhan peralatan ini. Jadi peralatan ini sudah lengkap, sudah saya instalasi dengan sempurna, dia bisa kita bawa pindah tempat karena saya memasang roda, jadi kita bisa mendorongnya bebas ya. Kita bisa mendorongnya bebas seperti ini. Dia tidak terlalu sulit untuk kita pindahkan. Jadi misalnya misalnya filterisasi ini terpasang di suatu ruangan yang mungkin kalau basah itu sulit dibersihkan, kita bisa memindahkannya untuk dibersihkan di luar ya. Ini suatu sistem yang paling bagus untuk sistem pengolahan air sungai yang menghasilkan air bening sebening kristal. Kita bisa menghasilkan air dari air sungai, bisa menghasilkan air sebening kristal untuk kebutuhan air bersih ya. Jadi untuk kebutuhan air bersih, bukan air minum. Untuk membuat air minum kita perlu mesin yang berbeda ya, karena antara air bersih dan air minum itu punya dua mesin. Jadi kalau kita ingin mengolah air bersih, ini sistemnya seperti ini. Kalau kita ingin mengolahnya menjadi air minum, itu sistemnya pun berbeda. Nah sahabat, ini penjelasan saya untuk sahabat. Saya bilang terima kasih.